Kalau ngomongin mobil mungil tapi tangguh, Suzuki emang rajanya. Dan di IMS 2026 ini dia membawa semua varian urban SUV-nya. Nah, ini adalah Crossby. Jadi, dia ini baru diperkenalkan aja buat ngeliat pasar gimana minat konsumen terhadap Crossby ini. Tapi kalau misalkan dia beneran dibawa ke Indonesia, posisinya itu ada di antara Espresso dan juga Suzuki Frox. Beneran nggak ya dia bisa gantiin posisi Ignis? Sekarang kita akan bahas dari looks-nya dia dulu, eksteriornya ya. Jadi ini mobilnya mungil banget dari dimensinya. Dan kalau kita lihat dari depannya, ini bener-bener padet tuh. Jadi dari grillnya, karena dia namanya Crossby, ini di grillnya itu heksagon-heksagonnya ini membentuk huruf X ya, tuh, X. Jadi lucu ya ditemenin sama logo Suzuki-nya ini. Dan yang paling lucu menurut aku di sini adalah lampunya yang berbentuk kayak mata. Jadi itu di dalam ya udah pakai LED proyektor. Jadi lebih enak nih kalian kalau lagi jalan-jalan malam gitu ya. Dan di bagian bawah sini juga ada grillnya buat airflow dinginin mesinnya. Sepertinya ini mobil tuh agak mirip-mirip dengan Jimny kotak-kotaknya, tapi bedanya dia itu agak membulat di pinggir-pinggirnya ya. Dan yang lucunya lagi di sini ada kombinasi warna. Ada warna catnya, ada warna plastiknya hitam gitu. Dan satu lagi ini dikasih warna aksen silver. Sedangkan untuk bagian sampingnya, overall dia warnanya two tone, ini abu-abu dan warna catnya ya, warna kayak mint gini nih. Terus yang unik adalah ini kayak campuran warnanya tuh lucu banget. Jadi ini warna bodinya, terus di sini ada plastiknya lagi nih, warnanya hitam, dan di bawahnya lanjut warna bodinya lagi, walaupun ini juga bahannya plastik. Dan di ujung situ ada emblem hybrid karena mobil ini adalah mild hybrid ya. Dia menggunakan mesin 1,2 liter mild hybrid. Dan untuk kaki-kakinya kelihatan familiar ya teman-teman, karena dia menggunakan velg yang sama dengan Suzuki Ignis dan ringnya 15. Bagian belakangnya nggak kalah unik nih, masih sejalan dengan di samping dan bagian depannya. Ini plastik hitamnya masih ada sampai ke belakangnya, terus garisnya lurus lagi kan, jadi masih senada banget nih. Dan di sini juga ada wipernya. Yang unik adalah itu logo XB-nya gede banget, dan di bawahnya juga ada emblem hybridnya. Ada spoilernya di sini, warnanya sama abu-abu juga. Lampunya cukup simpel sih ini untuk ukuran urban SUV. Ada kamera mundurnya juga dan kamera 360. Karena mobil ini sudah dilengkapi juga dengan Suzuki Safety Support, makanya ada sensor-sensornya juga. Jadi untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1200 cc dan mild hybrid. Jadi kalau di Jepang itu ada pilihannya 1000 cc turbo dan ada 1200 cc yang mild hybrid. Dan masing-masing itu ada penggerak roda depan dan juga four wheel drive. Dan untuk powernya sebenarnya hampir sama dengan Suzuki Ignis, cuman bedanya adalah ini 3 silinder, Ignis 4 silinder. Masuk ke bagian yang paling seru dari mobil ini, yaitu bagian kabinnya. Karena overall di sini tuh lega banget ya begitu kalian masuk. Soalnya gak banyak ornamen tempat-tempat di sini. Di sini bahkan kosong guys. Jadi kalian bisa mungkin naruh-naruh barang di sini. Tapi untuk overall keseluruhannya di sini banyak banget campuran material. Jadi di sini ada kulit jeruk, tapi bahannya plastik sebenarnya. Di bawahnya juga ada kulit jeruk lagi, walaupun semuanya plastik sih rata-rata, jadi nggak ada yang soft touch. Dan untuk bagian door trimnya di sini ada armrest di sebelah kanan juga nih, bahannya fabric, di kirinya juga ada, ini jarang sih ada. Untuk joknya ini bahannya fabric, empuk juga, dan ada 3 warna di sini, ada coklat, hitam, dan abu-abu. Dan untuk pengaturan joknya semuanya masih manual. Tapi yang keren ya teman-teman, di sini kalian bisa buka joknya dan ada hidden tempatnya ini, tempat penyimpanan lagi. Di bawahnya itu langsung baterai mild hybrid ya. Kita mulai dari setirnya dulu. Di sini ada apa aja? Di kanan itu adalah pengaturan adaptive cruise controlnya, karena Suzuki Safety Supportnya udah ada di sini ya. Terus ada two tone juga nih, warna hitamnya juga, dan ini bahannya kulit, warnanya hitam, dan sudah pengaturannya tilt doang, belum ada teleskopik ya. Di sebelah kirinya ini adalah transmisinya dan masih banyak tombol-tombol kayak AC, dan di bawahnya itu ada pengaturan-pengaturan mode berkendaranya. Snow, Sport, ada grip control,
Dan ada hill descent controlnya. Di bawahnya lagi ada port charging, ini ada lighter, ada port HDMI juga bahkan, terus ada port USB-C 2. Nggak ada wireless charging di sini, adanya tempat buat naruh handphone doang mungkin, dan udah electronic parking brake. Dan spesialnya lagi untuk joknya dua-duanya nih, driver dan passenger, udah ada heated seatnya. Dan untuk head unitnya ini sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan beberapa pengaturan-pengaturan mobil ini ada di sini. Ini adalah fitur kamera 360-nya. Jadi kita bisa ngelihat sekeliling mobil. Ups, dan ini kalau pemandangan mobilnya dibikin transparan. Dan untuk speedometernya ini sudah full TFT dan keren banget ya, macam-macam banget. Ini ada beberapa warna juga, dan di sini ada keterangan apa aja, ada odometer. Di speedometernya ada informasi apa aja, ada konsumsi BBM, ini ada navigasi, ada adasnya, terus media, ini ada notifikasi, dan settings. Dan ini bisa diganti-ganti juga tampilannya. Dan karena mobil ini masih CBU Jepang, ini masih ada SOS-nya untuk kalau misalkan kita terjadi kecelakaan, kita langsung telepon ke call center ya. Lanjut kita bahas ke baris kedua. Ini gampang ya masuknya, gede juga nih. Jadi nggak sulit buat masuk. Dan di sini yang membedakan dari Ignis, Espresso, dan juga Fronx ya, bagian belakangnya itu lega banget guys. Ini bisa di sliding juga nih pakai di bawah jok. Nah ini mentoknya kalau maju segini. Dan bisa di recline juga. Tuh. Jadi enak banget nih, beda dari Fronx juga ya, karena kalau Fronx tuh serasa mepet banget. Joknya juga masih sama dengan bagian depan, empuk juga, materialnya tetap fabric, dan di belakang ini dapat meja maksimal untuk 2 kilo dan ada cup holder ya masing-masing ya. Dan nggak ada konsol tengah di belakang, kisi-kisi AC juga nggak ada, apalagi USB port. Lanjut ke hal unik berikutnya dari mobil ini, yaitu bagasinya ya. Ini masih manual, dan bagasinya ini walaupun kelihatan kecil, tapi sebenarnya banyak partisi-partisinya. Dan ini bahannya hard ya, ini bukan kain. Dan kalau membutuhkan kapasitas bagasi yang lebih gede lagi, bisa tinggal turunin jok paling belakangnya. Nah, jadi rata tuh ya, banyak, dan bisa buka-buka lagi, tinggal disimpan. Dan ini bisa buat nyimpan barang lagi, bisa diangkat juga, bisa kalian bawa keluar tuh. Di bawahnya ada tempat ban serep, tapi kita nggak tahu bakalan dapat ban serep atau enggak ya. Jadi sebenarnya bagasinya gede banget. Karena saat ini mobil ini baru dipamerkan saja, dan kalian sebenarnya masih bisa ngasih masukan-masukan kira-kira ada fitur-fitur apa yang ingin masukin di sini, atau mungkin pengen ada yang rear wheel drive, four wheel drive, atau yang four wheel drive. Kalau dia beneran masuk ke Indonesia, kira-kira berapa harga yang tepat buat Crossby ini? Dan silahkan komen di bawah masukan-masukan kalian kayak apa, biar dibaca sama Suzuki. So, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Otomotif Kompas. Bye-bye!